Pernahkah Anda bangun pagi dengan niat olahraga, tapi ragu karena takut lelah atau jatuh? Banyak lansia mengalami hal ini. Artikel Mayo Clinic menyebut jalan kaki adalah olahraga ringan terbaik untuk lansia. Solusinya, jalan pagi bisa dilakukan dengan cara aman. Tipsnya, mulai perlahan sesuai kemampuan. Di segmen berikut, kita bahas manfaat jalan pagi. Tahukah Anda, penelitian Harvard menyebut jalan kaki rutin bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kekuatan tulang? Solusinya, jangan anggap remeh langkah kecil di pagi hari. Tipsnya, cukup 10 hingga 15 menit untuk awal. Di segmen berikut, kita bahas persiapan sebelum jalan pagi. Apakah Anda sering langsung keluar rumah tanpa persiapan? Artikel kesehatan populer menyarankan pemanasan sebelum jalan. Solusinya, lakukan peregangan sederhana untuk mencegah kaku otot. Tipsnya, putar bahu, gerakan pergelangan kaki, lalu tarik napas dalam. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya sepatu yang tepat. Sahabatku, setiap langkah kecil di pagi hari adalah investasi besar untuk kesehatan kita di masa depan. Pernahkah Anda merasa kaki sakit setelah jalan pagi? Artikel ortopedi menyebut sepatu yang tidak sesuai bisa membuat cedera. Solusinya, gunakan sepatu olahraga dengan sol empuk. Tipsnya, pilih sepatu yang nyaman dan pas di kaki. Di segmen berikut, kita bahas waktu terbaik untuk jalan pagi. Tahukah Anda, ahli kesehatan menyebut waktu terbaik jalan pagi adalah setelah matahari terbit, ketika udara segar dan cahaya cukup terang? Solusinya, hindari jalan sebelum fajar atau terlalu siang. Tipsnya, jalan pagi antara jam 6 hingga 8. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya jalan di tempat aman. Apakah Anda pernah hampir tersandung saat jalan pagi? Artikel keselamatan lansia menyebut lingkungan yang aman mengurangi risiko jatuh. Solusinya, pilih jalur rata dengan pencahayaan baik. Tipsnya, hindari jalan licin atau berbatu. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya jalan bersama teman. Sahabatku, berjalan bersama teman bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menghangatkan hati. Pernahkah Anda merasa bosan jalan sendiri? Artikel psikologi menyebut jalan bersama orang lain membuat lebih semangat dan aman. Solusinya, ajak pasangan, sahabat, atau tetangga. Tipsnya, jadikan jalan pagi sebagai momen silaturahmi. Di segmen berikut, kita bahas manfaat membawa botol air. Tahukah Anda, dehidrasi bisa membuat cepat lelah meski hanya jalan ringan? Artikel kesehatan populer menyebut lansia lebih cepat kehilangan cairan. Solusinya, bawa air putih saat jalan pagi. Tipsnya, minum sedikit sebelum, saat, dan setelah berjalan. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya pakaian yang sesuai. Apakah Anda sering merasa gerah atau kedinginan saat jalan pagi? Artikel kesehatan menyebut pakaian yang tepat menjaga kenyamanan tubuh. Solusinya, gunakan pakaian longgar dan menyerap keringat. Tipsnya, tambahkan topi atau jaket ringan bila udara dingin. Di segmen berikut, kita bahas langkah menjaga kecepatan. Sahabatku, berjalan tidak harus cepat, yang penting kita melangkah dengan konsisten dan hati gembira. Pernahkah Anda memaksa berjalan cepat hingga napas terengah? Artikel olahraga lansia menyarankan jalan dengan ritme sedang, cukup sampai bisa bicara tanpa terputus. Solusinya, atur kecepatan sesuai kondisi. Tipsnya, mulailah lambat, lalu tingkatkan sedikit demi sedikit. Di segmen berikut, kita bahas cara mengukur langkah sehat. Tahukah Anda, ahli kesehatan menyebut langkah ideal lansia adalah sekitar 5.000 per hari untuk manfaat nyata? Solusinya, gunakan pedometer atau aplikasi sederhana di ponsel. Tipsnya, jangan terpaku angka, cukup nikmati proses. Di segmen berikut, kita bahas cara melibatkan indera saat jalan. Apakah Anda pernah merasa jalan pagi membosankan? Artikel psikologi populer menyebut melibatkan indera membuat kegiatan lebih menyenangkan. Solusinya, perhatikan suara burung, wangi bunga, atau cahaya matahari. Tipsnya, jadikan jalan pagi sebagai latihan syukur. Di segmen berikut, kita bahas cara berhenti dengan aman. Sahabatku, setiap langkah bukan hanya gerakan tubuh, tapi juga doa syukur atas hidup yang masih kita jalani. Pernahkah Anda merasa pusing setelah berhenti mendadak? Artikel olahraga menyebut tubuh butuh pendinginan setelah aktivitas. Solusinya, perlambat langkah sebelum berhenti. Tipsnya, akhiri dengan peregangan ringan. Di segmen berikut, kita bahas tanda tubuh perlu istirahat.
Tahukah Anda, tubuh memberi tanda ketika sudah cukup? Artikel kesehatan menyebut pusing, nyeri dada, atau napas terengah adalah alarm untuk berhenti. Solusinya, jangan paksakan diri. Tipsnya, segera duduk dan minum air bila merasa tidak nyaman. Di segmen berikut, kita bahas catatan harian jalan pagi. Apakah Anda tahu mencatat aktivitas bisa menambah semangat? Artikel psikologi menyebut menulis kemajuan memberi rasa bangga. Solusinya, buat jurnal jalan pagi sederhana. Tipsnya, catat tanggal, durasi, dan perasaan setelah berjalan. Di segmen berikut, kita bahas variasi jalan agar tidak bosan. Sahabatku, tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap catatan kecil adalah bukti kita sedang menjaga diri dengan cinta. Pernahkah Anda merasa rutinitas jalan pagi membosankan? Artikel kesehatan menyarankan variasi jalur untuk menambah semangat. Solusinya, ganti rute sekali seminggu. Tipsnya, pilih taman, jalan dekat sawah, atau lingkungan berbeda. Di segmen berikut, kita bahas cara mendengarkan tubuh. Tahukah Anda, mendengarkan tubuh adalah kunci jalan aman? Artikel kesehatan lansia menyebut setiap orang punya batas berbeda. Solusinya, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tipsnya, bila terasa nyeri, kurangi durasi atau frekuensi. Di segmen berikut, kita bahas manfaat musik saat jalan. Apakah Anda suka mendengar musik saat jalan pagi? Artikel psikologi menyebut musik bisa meningkatkan mood dan membuat langkah lebih ringan. Solusinya, pilih lagu ceria dengan volume rendah agar tetap waspada. Tipsnya, gunakan satu earphone agar masih bisa mendengar sekitar. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya tujuan jalan pagi. Sahabatku, jalan pagi bukan tentang cepat sampai, tapi tentang menikmati perjalanan dengan hati yang lapang. Pernahkah Anda kehilangan semangat karena tidak tahu tujuan? Artikel motivasi menyebut menetapkan niat membuat aktivitas lebih bermakna. Solusinya, jadikan jalan pagi sebagai cara menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Tipsnya, ucapkan niat sebelum berangkat, saya berjalan untuk sehat dan bahagia. Di segmen berikut, kita bahas manfaat jalan pagi untuk tidur. Tahukah Anda, penelitian Sleep Foundation menyebut aktivitas fisik pagi membuat tidur malam lebih nyenyak? Solusinya, jalan pagi bisa jadi obat alami untuk tidur. Tipsnya, lakukan secara rutin 3 hingga 5 kali seminggu. Di segmen berikut, kita bahas manfaatnya bagi suasana hati. Apakah Anda pernah merasa hati lebih ringan setelah berjalan? Artikel psikologi menyebut jalan kaki membantu pelepasan hormon bahagia. Solusinya, gunakan jalan pagi untuk mengurangi stres. Tipsnya, nikmati setiap langkah sambil tersenyum. Di segmen berikut, kita bahas manfaatnya untuk otak. Motivasi positif 7. Sahabatku, tubuh yang sehat dan hati yang tenang akan membuat usia senja terasa lebih indah dan penuh syukur. Tahukah Anda, jalan kaki bisa menjaga fungsi otak dan memperlambat penurunan daya ingat? Artikel Harvard Health menyebut olahraga ringan menjaga aliran darah ke otak. Solusinya, lakukan jalan pagi teratur. Tipsnya, sambil berjalan, ajak bicara teman untuk melatih otak. Di segmen berikut, kita bahas arti jalan sebagai rutinitas. Apakah Anda sering melewatkan jalan pagi karena malas? Artikel motivasi kesehatan menyebut konsistensi lebih penting dari durasi. Solusinya, jadikan jalan pagi rutinitas, bukan beban. Tipsnya, atur jam tetap agar tubuh terbiasa. Di segmen berikut, kita bahas cara merayakan keberhasilan kecil. Tahukah Anda, merayakan keberhasilan kecil membuat kita lebih semangat? Artikel psikologi menyebut apresiasi diri penting untuk motivasi. Solusinya, beri hadiah kecil setelah sebulan rutin jalan. Tipsnya, bisa berupa makanan sehat atau waktu bersantai. Di segmen berikut, kita rangkum semua manfaat jalan pagi. Sahabatku, jalan pagi yang aman bagi lansia berarti persiapan tepat, langkah pelan tapi pasti, dan hati penuh syukur. Dengan konsistensi, kita bisa menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran tetap cerah. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda. Ingat, ini hanya informasi umum. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Mari terus melangkah bersama menuju hari yang sehat dan bahagia.